Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Stiazah dengan NIM 43040200149 akan menjelaskan sedikit tentang proses penciptaan manusia dan pertumbuhan dan perkembangannya. Proses pembentukan manusia. Tafsir ayat yang pertama yaitu Al-An'am ayat 2. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya menciptakan langit, bumi, gelap, terang. Kemudian Allah menegaskan tentang kekuasaannya menciptakan manusia dari tanah dan air. Ayat ini mengingatkan tentang asal kejadian manusia yaitu tin, yang berarti tanah yang bercampur dengan air, bukan sekedar tanah. Karena dengan begitu pencampurannya lebih mantap dan pemilahan dan pemisahannya akan lebih sulit dalam pandangan manusia. Namun kendati sulit dalam pandangan manusia, itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh keadaan manusia adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia sejak awal. Bahkan sejak awal kejadian manusia yang diciptakan dari tanah dan juga bercampur air, dan kemudian manusia yang dipentaskan di bumi. Allah yang menguasai mereka sejak detik awal dari wujudnya hingga ajalnya yang melampaui batas dunia menuju kehidupan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Pendapat mustafsir tentang surat Al-An'am ayat 2. Tafsir Al-Mutasyar menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan kalian manusia, yang bermula dari Adam yang diciptakannya dari segumpal tanah, dan menciptakan manusia lainnya dari Adam, dan menentukan bagi setiap manusia waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dan menentukan ajalnya. Dan ajal itu pasti. Ajal itu berupa kematian dan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan ajal yang hanya Allah lah yang tahu, yang berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan di akhirat. Namun kalian meragukan janji dan ancaman serta kuasanya untuk membangkitkan makhluknya. Pendapat mutafsir yang kedua, Yubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan asal kalian yaitu Adam dari tanah, dan kemudian menentukan ajal setiap makhluknya yaitu kematian, dan ada ajal tertentu yaitu hari kiamat yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kemudian kalian meragukan kebangkitan dan kuasa Allah tentang hal itu, wahai orang-orang musyrik. Dari tafsir ayat tersebut kita mengetahui bahwa manusia diciptakan dari tanah pertama kali yaitu Adam, dan manusia lainnya tercipta dari Adam. Kemudian Allah akan menentukan ajal dari masing-masing makhluknya yaitu kematian yang terjadi pasti. Namun kalian masih saja meragukan kuasa Allah tentang hal ini dan juga kebangkitan manusia. Tafsir ayat dari Al-Imran ayat 59. Allah menciptakan Adam dari tanah dan berfirman, jadilah, maka dia jadi. Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, maka jelas lebih mampu Allah menciptakan Isa yang hanya tanpa ayah. Allah sengaja melakukan demikian dengan maksud menunjukkan kekuasaannya, seperti menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, menciptakan Hawa
menciptakan Hawa dari seorang laki-laki tanpa perempuan dan menciptakan Isa dari perempuan tanpa laki-laki. Pendapat mufasir tentang surat Ali Imran ayat 59. Tafsir Muyasar atau Kementerian Agama Arab Saudi. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Isa alaihissalam sebagaimana menciptakan Adam, yaitu dari tanah. Allah hanya berfirman, "Jadilah kamu manusia," maka jadilah dia seperti apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi, bagaimana mungkin kalian menganggap Isa sebagai Tuhan dengan alasan dia diciptakan tanpa ayah, sedangkan mereka menganggap Adam sebagai manusia, padahal Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Selanjutnya, tafsir ayat tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tafsir ayat Al-Alaq 1-2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada awal kerasulannya, Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hiro, dan setelah beberapa hari beliau menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat mutafsir tentang surat Al-Alaq ayat 1-2. Yang pertama, Muyasar mengatakan, "Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Esa, yang menciptakan manusia dari segumpal darah beku yang berwarna merah." Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu melimpahkan kebaikan dan kemurahannya. Dialah yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, yang mengajari manusia yang tidak diketahuinya, dan yang memindahkan gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Makna yang lebih luas tentang surat Al-Alaq ayat 1-2. Ayat yang pertama adalah perintah untuk mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu ayat-ayat kualiyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kualiyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah SWT berupa firman-Nya. Dan ayat-ayat kuaniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah berupa keadaan alam semesta. Ayat yang kedua, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah juga menegaskan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan dan tidak ada makhluk lain yang dianugerahi wujud dan fasilitas yang sama dengan manusia. Allah SWT menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia dapat bersyukur kepada Allah SWT dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.